lembaga Terangkan lembaga-lembaga yang melakukan sertifikat di bidang teknologi informasi dan apa saja yang diperlukan kita siapkan untuk mendapatkan sertifikat. Lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi di bidang teknologi informasi seperti sertifikasi teknik informasi adalah cara standar dan terukur untuk mengidentifikasi dan mengukur kompetensi teknis. Lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi di bidang IT, sertifikasi profesional pada dasarnya memiliki 3 model, yaitu yang pertama dikembangkan oleh asosiasi profesional seperti British Computer Society, Australian Computer Security (ACAC), Southeast Asia Computer Federation, dan lain-lain. Yang kedua diterbitkan oleh komunitas profesional seperti Linux Professional SAGE System Administration Association (CACA). Yang ketiga diterbitkan oleh vendor seperti MCSI, CCNA, CNI, RHCI, dan lain-lain. Seringkali keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada vendor. Next. Lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi yaitu yang pertama LSP Telematika. LSP Telematika dibentuk oleh pemerintah dan setelah terbentuk harus dilaksanakan oleh komunitas telematika dan bersifat independen, bertugas menyelenggarakan standarisasi kompetensi kerja. Keuntungan sertifikasi di LSP Telematika adalah LSP Telematika merupakan lembaga yang bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan standarisasi, uji kompetensi dan sertifikasi bagi para profesional di bidang telematika. Sertifikasi yang dilakukan LSP Telematika merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi. Yang kedua, LSP TIK, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia, atau singkatnya LSP TIK. Didirikan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. LSP TIK merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dari BNSP. Next. Profesionalitas seorang praktis teknik informasi paling tidak harus memiliki 2 pengakuan, yakni yang pertama pengakuan secara akademis berupa gelar kesarjanaan. Yang kedua pengakuan dari dunia industri berupa pengakuan atas keahlian dan kemampuan atau disebut skill yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi. Next. Nanti kakak bisa editkan tujuan sertifikasi. Yang pertama bentuk tenaga praktis teknik informasi yang berkualitas tinggi. Yang kedua membentuk standar kerja teknik informasi yang tinggi. Yang ketiga mengembangkan profesional yang berkesinambungan. Baik, akan dilanjutkan ke saudara kita Normaliza. Fungsi dan manfaat sertifikasi bagi profesional teknik informasi. Yang pertama, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya atau bermanfaat bagi promosi atau gaji. 2. Perencanaan karir. 3. Professional development. 4. Meningkatkan international marketability. Ini sangat penting ketika tenaga teknik informasi tersebut harus bekerja pada perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan yang besar internasional yang bergerak di bidang teknik informasi mengeluarkan sertifikat, antara lain perangkat lunak dan perangkat keras. Antara lain adalah A. Sertifikasi berorientasi produk. B. Sertifikasi berorientasi profesi. Yang pertama, sertifikasi berorientasi produk,
antara lain Microsoft, pengembang perangkat lunak, Oracle, pengembang database, Cisco, pengembang jaringan komputer, Novell, pengembang sistem operasi. B. Sertifikasi berorientasi profesi, antara lain ICCP, Institute for Certification of Accounting Professional, merupakan pada sertifikasi profesi teknik informasi yang melakukan pengujian pada 19 bidang pekerjaan teknik informasi. A. Accounting Technology Industry Association merupakan asosiasi industri teknologi komputer yang beranggotakan antara lain Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Sampai sini saja presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.